Hai semua, yuk belajar mengenai perencanaan kebijakan kesehatan bersama saya, Reski Nopita Indaryanti. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kebijakan kesehatan? Kebijakan kesehatan membahas tentang penggarisan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, kepemimpinan, public relation, penggerakan peran, serta masyarakat dalam pengelolaan program-program kesehatan. Unsur-unsur perencanaan kebijakan kesehatan. What? Apa? Dalam hal ini ialah apa yang mau dicapai, tindakan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai sasaran, sarana dan prasarana apa yang diperlukan. Why? Mengapa? Mengapa hal itu menjadi sasaran? Mengapa ia harus melakukan dengan memberikan penjelasan? Mengapa harus ia mengerjakan? Dan mengapa tujuan harus dicapai? Where? Mana? Di mana tempat setiap kegiatan perlu penjelasan dan diberikan alasan-alasannya berdasarkan pertimbangan ekonomis. When? Kapan? Kapan sih rencana akan dilakukan? Who? Siapa? Siapa saja sih yang akan melakukannya? Menetapkan persyaratan dan jumlah karyawan yang akan dipekerjakan. How? Bagaimana? Bagaimana mengerjakannya? Perlu diberikan penjelasan mengenai teknik-teknik pengerjaannya. Manfaat perencanaan kebijakan kesehatan. 1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan. Perencanaan kebijakan kesehatan yang baik dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui proses perencanaan, kebutuhan kesehatan masyarakat dapat diidentifikasi dengan lebih baik, sehingga kebijakan yang dibuat dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam memenuhi kebutuhan tersebut. 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya. Perencanaan kebijakan kesehatan memungkinkan pengelolaan sumber daya kesehatan yang lebih efisien dan efektif. Dengan memahami kebutuhan dan prioritas kesehatan masyarakat, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih tepat sehingga penggunaan dana kesehatan dapat dioptimalkan. 3. Keterlibatan pemangku kepentingan. Dalam proses perencanaan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang dapat menciptakan kolaborasi dan dukungan lebih besar untuk kebijakan yang diimplementasikan. 4. Responsivitas terhadap perubahan. Dengan perencanaan yang baik, sistem kesehatan dapat lebih cepat menyesuaikan diri dengan perubahan epidemiologi, sosial, dan ekonomi. 5. Inovasi dalam kebijakan kesehatan. Dengan adanya rencana yang jelas, terdapat ruang untuk eksperimen dan inovasi dalam pendekatan kebijakan kesehatan. Jenis-jenis perencanaan kebijakan kesehatan. Menurut jangka waktunya, dalam hal ini dibagi menjadi 3, yaitu rencana jangka panjang atau long term planning yang berlaku antara 10 sampai 20 tahun, rencana jangka menengah atau medium range planning yang berlaku antara 5 sampai 7 tahun, dan yang terakhir rencana jangka pendek atau short range planning, umumnya hanya berlaku untuk 1 tahun. Yang kedua, menurut tingkatannya, dibagi menjadi 3, yaitu rencana induk atau master plan. Lebih menitik beratkan uraian kebijakan organisasi, rencana ini mempunyai tujuan yang panjang dan mempunyai ruang lingkup yang luas. Yang kedua, rencana operasional atau operational planning. Lebih menitik beratkan pada pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan suatu program. Dan yang terakhir, rencana harian atau day-to-day planning, ialah rencana harian yang bersifat rutin. Dan yang terakhir, menurut ruang lingkupnya, yaitu yang pertama, rencana strategis, berisikan uraian tentang kebijakan tujuan jangka panjang dan waktu pelaksanaannya yang lama.
Model rencana ini sulit untuk diubah. Yang kedua, rencana taktis ialah rencana yang berisi uraian bersifat jangka pendek, mudah menyelesaikan kegiatan-kegiatannya asalkan tujuan tidak berubah. Yang ketiga, rencana menyeluruh ialah rencana yang mengandung uraian secara menyeluruh dan lengkap. Dan yang terakhir, rencana terintegrasi ialah rencana yang mengandung uraian yang menyeluruh bersifat terpadu, seperti dengan program lain di luar kesehatan. Langkah-langkah perencanaan kebijakan kesehatan. Yang pertama, analisis situasi. Lakukan analisis situasi untuk memahami konteks masalah termasuk faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan. 2. Identifikasi masalah. Lakukan analisis untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang perlu diatasi. Ini bisa melibatkan pengumpulan data epidemiologi, survei masyarakat, dan kajian literatur. 3. Penetapan tujuan dan sasaran. Tentukan tujuan jangka panjang dan sasaran spesifik yang ingin dicapai. Sasaran harus SMART, yaitu spesifik, tujuan harus jelas dan tidak ambigu, measurable, tujuan dapat diukur, attainable, tujuan dapat dicapai, relevan, tujuan harus relevan dan berkelanjutan, time bound, tujuan harus memiliki batas waktu. 4. Menyusun rencana kegiatan. Rencana kegiatan adalah uraian tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pada umumnya, kegiatan mencakup 3 tahap pokok, yakni yang pertama kegiatan pada tahap persiapan, yakni kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan pokok dilaksanakan, misalnya rapat-rapat koordinasi, perizinan, dan sebagainya. Yang kedua, kegiatan pada tahap pelaksanaan, yakni kegiatan pokok program yang bersangkutan. Dan yang terakhir, kegiatan pada tahap penilaian, yakni kegiatan untuk mengevaluasi seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian program tersebut. 5. Implementasi perencanaan, yaitu merencanakan langkah-langkah untuk mengimplementasikan kebijakan termasuk sumber daya yang diperlukan, jadwal, dan tanggung jawab. 6. Pemantauan dan evaluasi, yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi untuk menilai sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang ditetapkan. Gunakan data untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan. Thanks for watching.